Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 45 Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer 2025. Di sini perkenalkan nama saya Dolukita Amalia dengan NPM 23053. Perkenalkan nama saya Kusilica Octavia dengan NPM 23054. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai runningan software untuk software Flexim dan juga Fansim yang dimana untuk sebuah studi kasus mengenai produksi sebuah pisang keju. Baik, untuk yang pertama, kita akan melakukan simulasi menggunakan software Flexim. Langkah awalnya di sini terdapat time units. Di sini tetap second aja. Untuk length unitsnya meter. Lalu model start time-nya kita mulai dari jam 3 sore karena eh, tokonya itu baru buka jam 3 sore. Kita klik OK. Nah, setelah keluar gambar seperti ini, kita akan mengambil source di fix resource. Nah, source ini gunanya untuk kedatangan bahan baku. Kita taruh sini, lalu Q. Q di sini itu digunakan untuk pemilahan varian dari bahan baku tersebut yang akan diproduksi. Kita rapihkan. Setelah itu kita menggunakan prosesor untuk menggambarkan suatu proses. Nah, di sini prosesor yang pertama kita akan menamakan proses pengupasan. Kita klik apply, kita klik OK. Ya, untuk source ini kita namakan kedatangan pisang karena bahan baku kita itu pisang. Kita klik apply, oke. Untuk Q yang di sini itu pisang susu, varian susu, keju susu. Terus maksimum kontennya 500, eh 30, 30 sesuai studi kasus, lalu perform batchingnya 5. Dan untuk flow-nya di sini kita gunakan use transport. Ulangi hal yang sama di Q selanjutnya. Tapi di sini ada varian keju meses. Sini maksimum kontennya 40, perform batchingnya dicentang 5, terus ininya use transport, apply, oke. Lalu di sini itu pisang keju matcha. Sini untuk maksimum kontennya 30, perform batchingnya dicentang 5, flow-nya kita use transport untuk apply, oke. Jadi kita rapikan, kita tambah lagi prosesor untuk ke proses selanjutnya. Di sini saya menggunakan 4 prosesor. Itu yang pertama itu proses pengupasan, yang kedua nantinya itu proses pencampuran.
Pencampuran. Baik, apply. Kita klik OK. Proses yang ketiga, proses penggorengan. Apply. Oke. Nah, ini proses pemberian topping. Kita rapi-rapikan lagi. Nah, setelah proses penggorengan, ini terdapat cue yang dimana nantinya akan menggambarkan penirisan minyak setelah penggorengan. Pembatching 5. Hanya 500 saja, maksimum konten 500. Buat triggernya nggak usah. Use flow-nya use transport, apply. Oke. Setelah pemberian topping, tuh kita kasih sync, yang dimana kita gambarkan nanti di proses penjualannya. Proses penjualan. Apply. Ih. Nah, setelah itu kita drag dispatcher. Dispatcher di sini sebagai penggerak utama untuk setiap proses dan nantinya akan ada operator. Di sini ada 2 operator. Nah, setelah itu kita gabungkan dengan port A. Ini untuk satu library yang sama. Pertama kita gabungkan kedatangan pisang ke keju susu. Kedatangan pisang, keju meses. Ini kita gunakan port A karena Fix Resource menggunakan satu library yang sama. Keju susu ke proses pengupasan. Keju meses proses pengupasan. Keju matcha proses pengupasan. Proses pengupasan ke proses pencampuran. Proses pencampuran ke proses penggorengan, lalu ke penirisan minyak, lalu ke pemberian topping dan proses penjualan. Nah, untuk dispatcher ke operator, ini kita gunakan port A juga, karena di situ kita gunakan satu library yang sama, yaitu task executor. Nah, setelah itu kita akan mengatur kedatangan pisang. Yang dimana kita ini arrival style itu tetap inter-arrival time. Untuk inter-arrival time yang di sini itu kita tekan periodic rates, lalu daily rates. Nah, karena ini batas kedatangan bahan baku di setiap harinya itu ada 20 porsi, maka kita tulis dari hari Senin sampai Minggu, itu kita tulis 20 semua. 20, 20, 20, 20, 20. Nah, kita klik apply. Lalu untuk flow tetap, flow-nya ini kita send to port-nya itu port by case. Nah, ini kita tambahkan sampai 3 case karena
Di sini kan ada 3 queue ya. Lalu untuk case 2, case 1 ke port 1, case 2 ke port 2, case 3 ke port 3. Kita klik apply. Lalu kita ke triggers, triggers, triggers ke terus plus on creation plus data, lalu set item type by percentage. Nah, di sini nantinya akan menyesuaikan oleh studi kasus. Untuk persen pada pisang keju susu itu ada 30%. Untuk keju meses itu 40%. Dan keju matcha itu 30%. Kita klik tanda plus yang ada di bawah sini. Data, set label. Nah, labelnya ini kita tulis product type. Setelah itu apply. Terus kita tekan ini lagi. Plus di visual dan di set color by case. Kita tambahkan 3 karena di sini ada 3 varian pisang. Yang pertama kan keju susu, jadi kita kasih warna putih aja. Lalu yang kedua itu keju meses coklat aja. Terus keju matcha itu hijau, green, green. Nah, apply and okay. Nah, setelah itu kita menuju ke proses pengupasan. Nah, pada proses pengupasan, di sini untuk proses time-nya itu kita harus memberikan data menggunakan ini statistik expert fit. Kita tekan aja expert fit. Nah, setelah ini kita klik new. Untuk namanya tadi yang pertama proses pengupasan. Pengupasan bahan baku. Ini tetap fit distribution to data. Oke, terus kita klik analyze. Kita klik data, enter data, enter or edit data values, apply. Nah, lalu di sini terdapat data yang sudah kami tentukan. Di sini ada pengupasan bahan baku, pencampuran bahan baku, penguraian bahan baku, hingga pemberian topping. Di sini kita salin aja untuk proses pengupasan bahan baku. Nah, setelah kita salin data dari pengupasan bahan baku, kita kembali lagi ke expert fit. Di sini paste and on clipboard, terus oke, yes, dan lalu ke model, automate fitting. Nah, di sini menunjukkan bahwa evaluation-nya itu good, yang menunjukkan bahwa data ini itu baik. Dan terus application, simulation representation. Di sini softwarenya Flexim dan kita klik apply. Nah, yang di sini itu log, log replace itu kita copy aja. Oke.
Lalu ke lalu ke ini ke flexing lagi. Ini terus pengupasan terus kita salin. Nah, untuk ininya kita ganti get stream current. Lalu untuk flow breakdown dan triggersnya itu kita samain aja tetap. Oke, dan kita lanjutkan untuk semua proses yang ada. Untuk proses pencampuran ini juga belum ada datanya, proses time-nya, jadi kita perlu perlu ke expert fit untuk membuat data lagi. Kita klik new. Oke. Edit namanya tadi kita lupa masukin ke proses pencampuran bahan baku. Kita klik OK, terus analyze, enter data, enter or edit, apply. Nah, ini kita salin lagi. Sini untuk data pencampuran bahan baku, kita salin. Lalu kita ke expert fit lagi. Kita ke paste add and from clipboard. Oke, yes. Dan terus ke models, automate fitting. Nah, di sini menunjukkan good. Jadi datanya udah baik dan benar. Kalau kita klik done, application, simulation, representation, Lexim, apply. Lalu kita copy yang ini. Copy, oke. Dan setelah itu kita ke Flexim lagi. Kita salin di sini. Terus kita ganti get stream current. Kita lakukan hal yang sama di setiap prosesornya. Di sini kita ke proses penggorengan. Kita salin dulu aja proses penggorengan bahan baku. Salin, kita ke expert fit, ke new, oke, belum dinamain. Kita proses penggorengan. Klik oke, analyze, enter data, edit data values, apply, paste and from clipboard, oke. Yes, dan models, automate fitting, ini evaluationnya good. Kalau kita ke application, simulation representation, Lexim, apply, kita salin ini, copy, oke, done. Lexim,
Proses penggorengan kita get stream current. Kita klik apply and OK. Untuk pemberian topping juga sama. Kita ke Excel dulu untuk nyalin data waktu. Lalu kita ke expert fit dan proses pemberian topping. Kita oke, analyze, enter data, edit, data values, apply, yes, oke, yes, dan models, automate fitting, dan vacation, simulation representation, Maxim, apply, done. Ini kita salin dulu. Oke, done. Kita ke Flexim, salin, get stream current. Kita klik apply, lalu oke. Nah, setelah itu kita akan mengatur dispatchernya. Dispatchernya ini service distance. Triggersnya nggak usah, kita klik apply. Oke. Proses penjualan. Sini nggak usah diubah. Nah, setelah itu kita gabungkan dispatcher dengan fixed resource menggunakan port S. Dispatcher dengan keju susu, dispatcher keju meses, dispatcher keju matcha, dispatcher pengupasan, dispatcher pencampuran, dispatcher penggorengan, pemirisan minyak, pemberian topping. Nah, setelah itu kita coba lihat runtime. Nah, di sini itu jam bukanya itu dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Jadi kita edit end time aja, stop time di jam 8 malam. 8 PM ya harusnya. Nggak apa-apa. 8. Jadi jam kerjanya 18.000 detik atau sama dengan 5 jam. Setelah itu kita coba ngerun dulu deh. Oh, ternyata ada yang error. Coba deh. Compile console. Ya, yang salah. Nah, itu kita lihat di sini compiler konsolnya itu tidak ada. Jadi, eh,
Dari simulasi ini tidak menunjukkan bahwa simulasi ini itu error. Setelah itu kita eh, akan mendrag men, mendrag and down dashboard. Nah, di sini add dashboard. Lalu kita pilih average WIP. Nah, lalu kita select object. Di sini kita tekan aja yang fixed resource. Fixed resource. Select. Terus kita hapus aja yang selanjutnya tidak ada pemrosesan produksi. Kedatangan bis. Proses penjualan kita hapus aja. Kita apply. Oke. Nah, itu kita drag and down lagi. Itu state bar. Ini kita objeknya kita pilih. Select objek, kita fix resource juga. Sama seperti tadi. Select. Setelah itu kita menggunakan idle processing and block. Jadi untuk yang lainnya kita hapus aja. Kita exclude, 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 exclude. Untuk ini kita hapus aja kedatangan pisang. Terus penjualan juga hapus. Pemberian topping jangan. Penulisan minyak dihapus. Jadi kita cuma menyisakan dari pemrosesan aja. Jadi ada proses pengupasan, proses pencampuran, penggorengan, pemberian topping. Lalu kita hapus dulu yang tadi sudah kita exclude. Kita hapus. Kita klik apply. Kita klik OK. Nah, setelah kita rapikan lagi, jadi di sini sudah terdapat dua dashboard, yaitu average WIP dan state bar. Lalu kita akan mencoba running. Kecepatannya ditambah, lalu run. Nah, di sini akan kelihatan akan ada proses yang mengalami idle block atau processing. Nah, di sini dapat kita analisis bahwa keju meses itu terdapat 28 produk, keju susu 10 produk, keju matcha 15 produk, pengirisan minyak 3 produk, kedatangan pisang itu 0 produk, pengupasan bahan baku itu 1 produk, pencampuran bahan baku itu 1 produk, penggorengan bahan baku 1 produk, pemberian topping 1 produk. Untuk di sini juga kita dapat melihat bahwa di proses pengupasan itu terjadi idle time sebesar 13,32%, processing time-nya 10,13%, bloknya itu 76,55%. Pencampuran itu idle time-nya 13,67%, processing-nya 18,92%, bloknya itu 67,41%. Untuk proses penggorengan, idle time-nya 14,36%, untuk processing-nya 85,64%. Lalu pemberian topping, idle time-nya 84,13%, dan processing time-nya 15,87%.
bisa dilihat bahwa processing time yang paling besar itu terjadi di penggorengan bahan baku. Dan idle time yang paling besar itu terjadi di pemberian topping. Cukup sekian dari presentasi software Flexim yang nantinya akan dilanjutkan oleh partner saya dengan software Vensim menggunakan metode dinamis. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus untuk sistem dinamis yang dimana dalam pembuatan pisang keju menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tingkat persediaan dan permintaan permasalahan seperti kurangnya jumlah persediaan stok pisang goreng dengan jumlah permintaan atau bisa juga terjadi kelebihan persediaan atau overstock sehingga perlu dilakukan pengendalian persediaan dari produk yang dimiliki dengan meramalkan jumlah permintaan di masa mendatang. Dalam produksi pisang keju terdapat juga jumlah produksi tahunan yang disesuaikan dengan kapasitas maksimal produksi perusahaan yaitu sebesar 8.000 unit dan tingkat keberhasilan produksi 98%. Selain itu, ini juga harus menghadapi permasalahan pisang goreng tidak layak jual setiap tahunnya dengan presentasi sebesar 2% stok pisang goreng yang tidak layak jual dan hanya dapat didapatkan data awal ketersediaan stok pisang goreng pada tahun pertama sebesar 5.000 unit. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemodelan sistem dinamis untuk memahami interaksi antara berbagai variabel dan parameter dalam memenuhi permintaan dan mengurangi resiko overstock dari tahun 2026 hingga 2030. Dalam melakukan simulasi dinamis, diketahui data historis dari tahun 2021 hingga 2025 sebagai berikut. Baik, selanjutnya kita akan ke software Excel terlebih dahulu. Baik, kita sudah memasuki ke software Excel terlebih dahulu. Jadi kita memasuki data historis yang sudah kita dapat, yang dimana dari data 2021 hingga 2025. Kemudian langkah selanjutnya, yaitu di pada tahun 2022, kita masukkan rumus, yaitu sama dengan C5, yaitu ini, data pada tahun 2022 dikurangi pada data tahun 2021 tutup kurung dibagi dengan data pada tahun 2021 tutup kurung lalu dikali dengan 100%. Ini untuk mengetahui persenan penurunan atau peningkatan dari jumlah permintaan pada jumlah permintaan produksi pisang goreng tersendiri. Oke, di sini mendapatkan 10%, lalu kita hitung sampai bawah, kemudian karena ini sangat berbeda, maka kita menentukan rata-ratanya dengan rumus sama dengan average dari presentasi distribusi pertama sampai akhir, kemudian sama dengan, sehingga diketahui untuk rata-ratanya yaitu persenan distribusinya sebesar 5%. Baik, kita sudah di software Vensim. Untuk pertama, kita perlu membuat casual loop diagramnya terlebih dahulu, yang dimana pada bagian utama Vensim, kita ke bagian file, kemudian kita pilih new model. Kemudian untuk initial time-nya sendiri, kita masukkan, yaitu memasukkan initial time-nya yaitu mulai dari 2021, kemudian final time-nya sendiri yaitu 2030. Kemudian untuk unit for time-nya kita ganti ke year. Lalu kita klik OK. Kemudian untuk casual loop diagramnya sendiri, kita di sini menggunakan variabel, lalu kita ketik, yang dimana yang pertama yaitu ketersediaan stok pisang
goreng. Kemudian yaitu pisang goreng hasil produksi. Kemudian di sini ada persentase keberhasilan produksi. Di sini ada jumlah produksi maksimal. Kemudian selanjutnya yaitu ada permintaan pelanggan, kemudian rasio permintaan pelanggan, kemudian ada pisang goreng tidak layak, pisang goreng tidak layak, kemudian ada persentase pisang goreng tidak layak jual. Ini kita ganti pisang goreng tidak layak jual. Kemudian ini bisa kita pindah-pindah. Kemudian yaitu ada peningkatan permintaan, kemudian ada persentase permintaan, kemudian persentase permintaan, selanjutnya yaitu penurunan, kemudian di sini ada jumlah permintaan, baik. Setelah seperti ini untuk variabelnya sendiri kita bisa edit, yang dimana kita klik terlebih dahulu, kita bisa pindah-pindah. Setelah itu kita ke move atau size. Nah, di bagian sini bisa kita atur di bagian titiknya ini. Bisa kita pindahkan, kita sesuaikan lagi. Baik, setelah itu kita perlu menggabungkan dari variabel-variabel ini, kita menggunakan arrow. Jadi kita gabungkan, kita sesuaikan, dan yang dimana pisang goreng hasil produksi itu mempengaruhi jumlah produksi maksimal mempengaruhi pisang goreng hasil produksi. Jadi kita menggabungkan dari sumber ke tujuan dengan cara diklik terlebih dahulu variabel sumbernya, kemudian kita cari titik, kemudian ke variabel sumbernya. Lalu kita bisa sesuaikan untuk besar kecil panahnya ini. Kemudian dari presentasi keberhasilan ke pisang goreng hasil produksi. Kemudian dari pisang goreng hasil produksi ke ketersediaan stok. Lalu dari ketersediaan stok ke pisang goreng tidak layak jual. Ini kita bisa sesuaikan lagi.
Jika kalian ingin menghapus, tinggal diklik, terus kemudian delete dan delete variables. Kemudian kalian sesuaikan lagi dari ketersediaan stok pisang goreng ke pisang goreng tidak layak jual. Kemudian disesuaikan lagi agar panahnya tidak saling bertindihan. Baik, dari pisang goreng tidak layak jual, dari presentasi pisang goreng tidak layak jual, kemudian ke pisang goreng tidak layak jual. Kemudian dari pisang goreng tidak layak jual juga mempengaruhi ketersediaan stok pisang goreng. Lalu permintaan pelanggan juga mempengaruhi ketersediaan stok pisang goreng. Kemudian rasio permintaan tahunan juga mempengaruhi dari permintaan pelanggan. Kemudian jumlah permintaan mempengaruhi permintaan pelanggan. Lalu dari jumlah permintaan juga mempengaruhi peningkatan permintaan. Kemudian peningkatan permintaan juga mempengaruhi jumlah permintaan. Lalu penurunan permintaan juga mempengaruhi jumlah permintaan. Kemudian juga jumlah permintaan mempengaruhi penurunan permintaan. Kemudian presentasi peningkatan permintaan kita hubungkan ke peningkatan permintaan, dan juga presentasi penurunan permintaan kita hubungkan ke penurunan permintaan. Baik, untuk selanjutnya yaitu di mana kita memberikan tanda hubung dari setiap penghubungnya ini, yang di mana kita memberikan tanda hubung plus ataupun minus, yang di mana untuk plus sendiri yaitu hubungannya nilainya sebanding. Ketika nilai satunya lebih besar, maka variabel yang dipengaruhi akan lebih besar juga. Begitu juga untuk yang negatif itu menandakan tidak sebanding atau berlawanan. Dengan cara kita klik bagian ujung panah, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih. Jadi di sini hubungan antara jumlah produksi dengan produksi maksimal dengan pisang goreng hasil produksi itu memiliki hubungan yaitu positif atau sebanding. Kemudian untuk presentasi keberhasilan produksi juga sebanding dengan pisang goreng hasil produksi. Yang dimana ketika presentasi keberhasilan produksinya meningkat, maka pisang goreng hasil produksi akan meningkat juga. Kemudian hubungan antara pisang goreng hasil produksi dengan ketersediaan stok itu juga memiliki hubungan yang sebanding. Kemudian rasio permintaan tahunan juga memiliki hubungan sebanding dengan permintaan pelanggan. Kemudian permintaan pelanggan juga memiliki hubungan yang tetapi di sini permintaan pelanggan memiliki hubungan yang berlawanan dengan ketersediaan stok pisang. Jadi semakin tinggi permintaan pelanggan, maka ketersediaan stok pisang itu akan berkurang. Lalu jadi kita menandai dengan tanda min. Kemudian untuk jumlah permintaan dengan permintaan pelanggan ini tuh memiliki hubungan yang sebanding. Lalu hubungan antara ketersediaan stok pisang goreng dengan pisang goreng tidak layak jual itu sebanding.
Kemudian dan juga pisang goreng tidak layak jual juga mempengaruhi ketersediaan stok pisang, yang dimana semakin banyak pisang goreng tidak layak jual, maka ketersediaan stok pisang yang layak jual ini akan berkurang. Jadi hubungannya berlawanan. Kemudian untuk hubungan antara presentasi pisang goreng tidak layak jual itu sebanding dengan pisang goreng yang tidak layak jual. Jadi kita kasih tanda plus. Kemudian untuk hubungan antara jumlah permintaan dengan peningkatan permintaan itu hubungannya sebanding. Dan peningkatan permintaan juga mempengaruhi jumlah permintaan. Nah, di sini penurunan permintaan itu berbanding terbalik dengan jumlah permintaan. Jadi ketika jumlah penurunan permintaan itu lebih banyak, maka jumlah permintaan dari konsumen itu menurun. Tapi ketika jumlah permintaan lebih banyak, maka penurunan permintaan itu semakin sedikit. Kemudian hubungan antara persentase penurunan permintaan dengan penurunan permintaan yaitu sebanding. Kemudian untuk presentasi peningkatan permintaan itu juga sebanding dengan variabel peningkatan permintaan. Baik, ini sudah semua variabel satu sama lain sudah saling terhubung. Untuk diagram casual loop-nya sudah jadi. Di sini kita bisa mengedit untuk panahnya sesuaikan dengan warna yang diinginkan. Berhubung di sini saya adalah perhatikan map abu-abu, maka di sini saya akan ingin merubah ke warna abu-abu. Jadi yaitu kita pilih semuanya atau kita bisa melalui Ctrl A, kemudian kita klik kanan, lalu di sini bagian arrow color kita sesuaikan, yang dimana saya ingin mewarnai warna abu-abu, lalu kita klik OK. Nah, untuk diagram casual loop-nya sendiri sudah jadi. Selanjutnya, kita akan membuat model simulasi untuk sistem dinamis ini dengan software Fansim juga. Sebelum membuat model simulasi, di sini kita perlu melihat terlebih dahulu hubungan antara setiap variabel apakah sudah benar atau belum. Yang dimana dengan cara kita klik ketersediaan stok, kemudian kita pilih curse tree. Di sini sudah terlihat bahasanya hubungannya sudah sesuai setiap variabelnya. Selanjutnya di sini kita akan membuat model simulasinya, yang dimana sama seperti tadi kita klik new model, kemudian kita masukkan inisial time-nya yaitu 2021, kemudian final time-nya yaitu 2030. Kemudian untuk units for time-nya yaitu kita rubah ke year, lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk model simulasinya kita menggunakan level, kita klik level lalu kita masukkan yaitu jumlah permintaan. Kemudian yang dipengaruhi selanjutnya yaitu ketersediaan pisang goreng. Nah, di sini ada kita atur terlebih dahulu untuk stoknya ini.
dengan bantuan yang gambar tangan ini, lalu kita atur terlebih dahulu. Nah, setelah kita menggambar stoknya, kita di sini perlu membuat flow-nya yang dimana kita menggunakan rate. Yang dimana di sini flow itu ada flow masuk dan flow keluar. Untuk flow in sendiri kita dari luar masuk ke dalam stoknya. Ini di mana di sini ditulis eh, peningkatan permintaan. Kemudian kita buat flow keluarnya, flow outnya, yaitu dari jumlah permintaan keluar, kemudian kita masukkan variabelnya yaitu penurunan permintaan. Lalu untuk stok ketersediaan pisang goreng juga kita masukkan flow in-nya yaitu pisang goreng hasil produksi. Kemudian untuk flow keluarnya sendiri, flow outnya sendiri ada permintaan pelanggan, dan juga ada pisang goreng tidak layak jual. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Setelah itu juga terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi. Kita buat variabel tersebut dengan bantuan variabel, lalu kita masukkan di sini yaitu persentase peningkatan permintaan. Kemudian di sini yaitu persentase penurunan permintaan. Kemudian ada rasio permintaan tahunan. Kemudian di sini ada jumlah maksimal produksi. Kemudian ada persentase keberhasilan produksi. Kemudian ada persentase pisang goreng layak jual. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita perlu membuat hubungan dari setiap variabelnya juga menggunakan bantuan dari arrow. Yang dimana persentase peningkatan permintaan itu mempengaruhi peningkatan permintaan. Kemudian jumlah permintaan mempengaruhi peningkatan permintaan. Lalu juga jumlah permintaan itu mempengaruhi
penurunan permintaan. Kemudian persentase penurunan permintaan itu mempengaruhi penurunan permintaan. Nah, kemudian ya, selanjutnya yaitu jumlah maksimal dengan pisang goreng hasil produksi, kemudian presentasi keberhasilan produksi mempengaruhi pisang goreng hasil produksi. Selanjutnya yaitu ketersediaan pisang goreng itu mempengaruhi pisang goreng tidak layak jual. Di sini kan ada pengaruh timbal baliknya lagi seperti kayak jumlah permintaan juga mempengaruhi peningkatan permintaan. Nah, ini tidak bisa kita gabungkan lagi karena pada arrow yang bagian sini itu sudah mewakili hubungan tersebut. Jadi cukup melihat hubungan antara untuk menggunakan satu tanda panah yaitu peningkatan permintaan dan jumlah permintaan. Jadi tidak perlu menggunakan dua tanda panah seperti casual diagram loop yang tadi. Kemudian selanjutnya yaitu jumlah permintaan juga mempengaruhi permintaan pelanggan, dipengaruhi permintaan pelanggan. Terus kemudian untuk rasio permintaan tahunan juga mempengaruhi permintaan pelanggan. Lalu yang terakhir yaitu presentasi pisang goreng tidak layak jual, itu juga mempengaruhi presentasi pisang goreng tidak layak jual itu dipengaruhi juga oleh presentasi pisang goreng tidak layak jual. Seperti ini kita juga melakukan pengecekan untuk hubungan antara setiap variabel seperti tadi kita membuat casual diagram loop yang dimana kita klik ketersediaan pisang goreng, lalu kita klik curse tree, kemudian bisa kita lihat bahwasanya hubungannya sudah seperti pada casual diagram loop yang tadi. Kita pastikan untuk hubungan dari setiap variabelnya sudah sesuai. Baik, setelah seperti ini kita akan memasuki data yang dimana kita klik equation, kemudian kita ke bagian variabel jumlah permintaan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk type-nya yang kita pakai kan tadi level, kemudian untuk unitnya kita masukkan unit, kemudian untuk initial value-nya yang dimana tadi jumlah produksi yang pertama yaitu sebesar 3.000. Kemudian kita klik OK. Lalu selanjutnya yaitu peningkatan permintaan, variabel peningkatan permintaan. Ini. Kemudian kita lihat untuk type-nya yaitu auxiliary, kemudian untuk unitnya yaitu kita masukkan unit per year. Kemudian untuk equation-nya yaitu kita masukkan jumlah permintaan dikali persentase peningkatan permintaan. Lalu kita klik OK. Selanjutnya yaitu variabel persentase peningkatan permintaan. Kita lihat di sini untuk tab-nya itu konstan. Kemudian kita masukkan unitnya yaitu fraction per year. Untuk equation-nya sendiri kita masukkan 0,15. Yang dimana tadi kan untuk persentasenya itu sekitar 5% ya. Jadi di sini kita masukkan terlebih dahulu 0,15 atau 15%. Kemudian untuk bagian selanjutnya yaitu
persentase penurunan permintaan. Nah, di sini kita lihat sama type-nya konstan, kemudian unitnya kita pakai fraction per year. Kemudian kita masukkan 0,1. Nah, kenapa 0,1? Tadi kan yang kita diminta itu sekitar 5%. Kemudian tadi yang persentase peningkatan permintaan sekitar 0,15% atau 15%. Kemudian di sini dikurangi 0,1% yaitu 10%, jadi sekitar 5%. Lalu kita klik OK. Nah, di sini ketika kita sudah memasuki equation, pasti untuk ada tandanya variabel yang dimana sudah dimasukin equation ataupun belum. Selanjutnya, setelah persentase penurunan permintaan, kita ke penurunan permintaan. Nah, di sini untuk tab-nya auxiliary, kemudian untuk unitnya kita menggunakan unit per year. Kemudian untuk equation-nya kita masukkan jumlah permintaan dikali persentase penurunan permintaan. Lalu kita klik OK. Selanjutnya yaitu ketersediaan stok. Nah, bagian ketersediaan pisang goreng. Di sini untuk type-nya kita tadi kan menggunakan level, kemudian untuk unitnya kita masukkan yaitu unit. Kemudian untuk initial value-nya yaitu kita masukkan 2000, yaitu produksi awalnya sekitar 2000. Untuk ketersediaan stok pada tahun pertama yaitu pada studi kasus sekitar 5.000. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk jumlah permintaan tadi sendiri kita masukkannya initial value-nya itu sekitar 6.000 atau jumlah permintaan pada tahun pertama yaitu 6.000. Pada tahun 2021 6.000. Kemudian setelah itu selanjutnya variabel pisang goreng hasil produksi. Kita cek tab-nya yaitu auxiliary, terus untuk unitnya yaitu unit per year. Kemudian untuk equation-nya yaitu jumlah maksimal produksi dikali presentasi keberhasilan. Lalu kita klik OK. Selanjutnya yaitu jumlah maksimal produksi. Yang dimana type-nya konstan, terus untuk unitnya yaitu unit per year. Untuk equation-nya yaitu kita masukin maksimal produksinya yaitu sebesar 8.000. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya yaitu persentase keberhasilan produksi yang dimana tadi pada soal untuk persentasenya itu sekitar 98%. Jadi kita masukkan untuk type-nya konstan, terus untuk units-nya itu fraction atau persen. Terus kemudian kita masukkan 0,98. Lalu kita klik OK. Kemudian selanjutnya yaitu pisang goreng tidak layak jual. Nah, di sini tab-nya auxiliary untuk units-nya yaitu unit per year. Kemudian untuk equation-nya yaitu ketersediaan pisang goreng dikali persentase pisang goreng tidak layak jual. Lalu kita klik OK. Kemudian selanjutnya yaitu persentase pisang goreng tidak layak jual. Type-nya konstan, kemudian unitnya yaitu fraction per year. Kemudian untuk equation-nya yaitu tadi sekitar 0,98
0,2% atau 0,02 atau sekitar 2%. Kemudian selanjutnya yaitu permintaan pelanggan. Untuk tabnya auxiliary, kemudian unitsnya yaitu unit per year. Lalu untuk equationnya itu jumlah permintaan dikali rasio permintaan tahunan. Kita klik OK, kemudian yang terakhir yaitu rasio permintaan tahunan. Yang dimana tabnya adalah konstan, unitnya adalah fraction per year. Kemudian untuk equation-nya yaitu 1 atau rasio permintaan tiap tahunnya harus 100%. Lalu kita klik. Setelah kita masukkan equation-nya, kita perlu mengecek terlebih dahulu untuk verifikasi model dan unitnya. Yang dimana kita klik bagian model, lalu kita cek model. Nah, jika misal yang keluar adalah model is okay, berarti dari simulasi modelnya itu sudah baik atau sudah benar. Kemudian kita cek ke model, lalu unit check. Nah, jika muncul seperti ini, kita bisa abaikan atau save terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk unit check-nya sendiri, unitsnya are okay atau sudah benar. Ketika modelnya sudah jadi seperti ini, untuk panahnya kita juga bisa ganti lagi, caranya sama seperti tadi untuk casual diagram loop, yang dimana kita Ctrl A, kemudian kita klik kanan, kemudian kita ke arrow color, terus kita ganti ke warna yang kita pilih. Oke. Nah, setelah seperti ini kita bisa ngecek untuk grafiknya sendiri. Dari kita melihat naik turunnya dari jumlah permintaan dan juga ketersediaan stok dari tahun 2021 hingga tahun 2030 dengan cara kita Ctrl A, kemudian kita convert. Oh ya, sebelum itu teman-teman harus simulate terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kita simulate, kemudian kita melihat grafik yang tadi, yang dimana kita bisa melihat dari setiap variabel untuk kenaikan dan penurunan dari tahun 2021 hingga tahun 2030, yang dimana caranya kita Ctrl A, kemudian kita klik grab. Nah, di sini akan keluar yang dimana menjelaskan bahwasanya semisal pada garis biru di sini yaitu jumlah maksimal produksi itu setiap tahunnya itu lurus. Kemudian yang bagian hijau kita fokus ke ketersediaan pisang goreng, yang dimana pada ketersediaan pisang goreng itu sempat mengalami penaikan di tahun 2026, lalu perlahan mengalami penurunan hingga ke tahun 2027, 2028, 2029 hingga 2030. Nah, untuk peningkatan permintaannya sendiri, untuk jumlah permintaannya sendiri di sini stabil mengalami kenaikan mulai dari tahun 2021, 2022, 2023 hingga tahun 2030. Nah, itu dia untuk analisis dari grafiknya. Kemudian kita ke analisis dari tabelnya. Sama kita Ctrl A, kemudian kita ke tabel. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya ada jumlah-jumlah dari setiap tahunnya, yang dimana dari jumlah permintaan pada tahun awal yaitu 2021 itu sekitar 6.000, kemudian ke tahun 2030 itu mengalami kenaikan sampai sekitar 9.308 unit. Kemudian ketersediaan pisang gorengnya sendiri itu mengalami peningkatan sampai tahun 2026, yang dimana mulai dari ketersediaan pisang goreng pada tahun 2021 itu sekitar 5.000, kemudian
meningkat perlahan sampai ke tahun 2026 sekitar 10.266 unit. Lalu kemudian mengalami penurunan pada tahun 2027 hingga 2030 yang dimana awalnya sekitar 10.243 menjadi 7.833 unit. Jadi sekian penjelasan saya mengenai runningan sistem dinamis dari studi kasus UMKM pisang keju, produksi pisang keju. Sekian penjelasan dari saya mengenai runningan software Fransim. Terima kasih. Baik, sekian dari kami mengenai penjelasan tentang running software Flexim dan juga Fansim. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.